Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan saya, calon guru penggerak, nama saya Edi Widianto, asal dari Kabupaten Jepara, CGP Angkatan 10. Alhamdulillah pada siang hari ini saya dengan Bu Rahayu Ramawati. Beliau adalah guru tata busana yang ada di SMK Muhammadiyah 02 Jepara. Hari ini saya dan Bu Rahayu Ramawati akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik yang insya Allah nanti kita laksanakan kurang lebih 10-15 menit. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Oke Bu, bisa kita mulai? Ya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Edi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa aktivitas hari ini Bu? Aktivitas hari ini sudah seperti biasanya Pak, mengajar anak-anak didik kami. Oh, okay. Itu aktivitas untuk hari ini ya? Iya. Iya Bu Rahayu, kita kan ada kesempatan cuma beberapa menit ke depan. Nah, ini nanti sekiranya ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Rahayu. Mudah-mudahan nanti dari pertanyaan saya ini nanti bisa ditanggapi oleh Bu Rahayu dengan baik ya? Iya Pak. Iya, yang pertama kira-kira gini. Kira-kira apa tujuan Bu Rahayu dalam pembelajaran yang akan dicapai? Baik, untuk tujuan pembelajaran dari mata pelajaran kami ada 4, yaitu yang pertama mengenai tentang pengelompokan pengukuran tubuh dengan mengamati video tentang ukuran tubuh. Kemudian yang kedua ada melakukan pengukuran tubuh dengan mempraktekkan pada model atau customer. Kemudian yang ketiga ada menerapkan pembuatan pola dasar teknik konstruksi dengan menggunakan berbagai macam sistem pembuatan pola. Kemudian yang keempat ada pembuatan pola dasar teknik konstruksi dengan menerapkan berbagai macam sistem pembuatan pola. Seperti itu Pak Edi, itu tujuan pembelajarannya. Ya, sangat bagus sekali Bu Rahayu dengan tujuan dari alur pembelajaran yang nanti Bu Rahayu sampaikan di dalam kelas sangat luar biasa ya. Iya, berikutnya Bu Rahayu, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan Bu Rahayu yang ingin dicapai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Untuk area pengetahuan yang ingin dicapai itu ada 2. Yang pertama yaitu mengenai pengetahuan, kemudian yang kedua yaitu mengenai tentang keterampilan. Pengetahuan itu kami bisa melakukan memberikan pengetahuan kepada anak-anak mengenai tentang cara pengukuran tubuh itu bagaimana, kemudian titik-titik yang harus diukur itu di sebelah mana, itu pengetahuan secara umum kepada anak-anak didik kami. Kemudian yang kedua, keterampilannya tidak hanya mengenai tentang pengetahuan saja, tapi kita bisa mempraktekkan bagaimanakah cara mengukur secara secara prakteknya itu bagaimana. Jadi anak tahu cara mengukur, misalkan lingkar badan itu di sebelah mana, cara mengukurnya bagaimana, kemudian ukurannya, cara mengambilnya bagaimana, dan juga tahu titik-titik yang harus diukur itu sebelah mana. Gitu Pak Edi. Itu yang pengetahuan gitu. Yeah. Kalau untuk yang keterampilannya Bu? Yang keterampilannya anak bisa mempraktekkan secara langsung Pak. Jadi anak mempraktekkan bagaimana cara mengukur, nanti kita mempraktekkan kepada anak-anak secara bergantian. Nanti anak-anak si A sama si B nanti bergantian untuk mempraktekkan cara mengukur tubuh tersebut. Jadi anak tahu cara mengukurnya itu dengan benar itu seperti apa. Kemudian anak itu juga tahu titik tubuh yang tepat untuk diukur itu di sebelah mana saja. Oh iya, sangat luar biasa untuk Bu Rahayu. Jadi untuk pengetahuan yang Bu Rahayu nanti sampaikan kepada anak-anak adalah antara lain adalah mengukur mengukur pola atau badan, sekiranya nanti bagaimana supaya bisa pas di badan, dan itu nanti Bu Rahayu akan memberikan ilmu tentang bagaimana anak-anak itu bisa melakukan bagaimana cara mengukur badan. Ya, itu gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah yang disampaikan Bu Rahayu adalah tentang keterampilan nanti yang akan dikembangkan. Jadi tadi saya menangkap dari keterampilannya adalah anak bisa membuat, bisa membuat pola, bisa mengukur bagaimana kalau membuat pola itu yang baik bagaimana, kemudian mengukur badan supaya bisa dipakai nantinya bagaimana pas. Nah itu Bu Rahayu ya. Ya, luar biasa Bu Rahayu. Kemudian bagaimana rancangan
pembelajaran Bu Rahayu yang ada di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, mungkin juga dari model pembelajarannya, bisa juga dari metode pembelajarannya. Baik Pak Edi, untuk menanggapi tentang rancangan pembelajarannya, yang pertama yaitu tentang strategi pembelajaran yang akan kita gunakan, yaitu berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya yaitu project based learning atau PBL nggih Pak Edi. Kemudian untuk metodenya kami menggunakan beberapa, yaitu ada metode diskusi, kemudian tanya jawab, dan juga penugasan. Oh ya, sangat luar biasa ini dari Bu Rahayu. Jadi yang perlu nanti dilakukan dalam pembelajaran di dalam kelas ya, yang dilakukan ada metode-metode yang antaranya adalah pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu memang kita bagi kelompok gitu. Kita bagi kelompok antara siswa satu dengan yang lain, di mana nanti dari beberapa kelompok itu memang harus ada perbedaan ya, karena kemampuan anak kan berbeda. Jadi nanti dari Bu Rahayu bisa memberikan materi atau penugasan itu sesuai dengan kemampuannya anak ya. Kemudian tadi saya juga menangkap ada pembelajaran KSE ya, emosional dan sosial emosional, dan itu sudah diterapkan, mudah-mudahan nanti juga di pembelajarannya juga bisa diterapkan dengan baik. Kemudian untuk metode pembelajarannya adalah bisa diskusi, bisa kelompok, dan tanya jawab, dan tidak lupa tadi untuk model pembelajarannya pakai PBL, problem based learning ya. Nah itu nanti yang dilakukan Bu Rahayu di dalam kelas. Oke Bu Rahayu, selanjutnya adalah bagaimana untuk media pembelajaran nanti yang digunakan Bu Rahayu dalam pembelajaran di dalam kelas. Mengenai media pembelajaran, yang pertama yang saya gunakan yaitu tentang internet ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa anak-anak zaman sekarang itu kan booming sekali mengenai tentang penggunaan internet. Jadi kita menggunakan media internet sebagai media kami dalam pembelajaran. Akan kita tunjukkan mengenai tentang video, kemudian gambar, mengenai tentang cara pengukuran, sehingga anak-anak itu lebih mudah memahami tentang pelajaran apa yang kami sampaikan. Itu mengenai media pembelajaran internet yang kita gunakan. Kemudian yang kedua yaitu kita menggunakan modul sebagai pegangan untuk anak-anak. Kemudian kita menggunakan laptop, screen, spidol, dan juga papan tulis untuk menjelaskan kepada anak-anak. Seperti itu Pak Edi. Oh iya, untuk mengenai tadi yang disampaikan oleh Bu Rahayu untuk internet ya. Untuk internet nanti kira-kira kita yang Bu Rahayu lakukan itu memang dari jaringan WiFi yang ada di sekolahan, atau memang dari data Bapak Ibu guru atau siswa? Kebetulan sekolah kami ada jaringan WiFi, jadi Bapak Ibu guru beserta anak-anak bisa menggunakan atau memanfaatkan WiFi yang ada di sekolahan untuk media pembelajaran kami. Seperti itu, iya, gitu ya. Berarti ada fasilitas dari sekolah panjenengan untuk misalnya pemutaran video atau pembelajaran menggunakan internet yang memang difasilitasi sekolahan. Betul Pak. Oh iya, bagus itu. Untuk berikutnya Bu Rahayu gini, kira-kira nih kapan Bu Rahayu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Kemudian kelas berapa dan jam berapa kira-kira itu Bu Rahayu? Mengenai kapan akan pembelajarannya itu sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh kakak kurikulum. Untuk mapel tata busana di kelas 10 Pak Edi, untuk dasar pola. Nanti kita akan pembelajaran di hari Selasa jam pertama sampai jam ke-6. Gitu ya. Oh iya, jadi nanti setelah ini kan baru pra observasi. Nanti setelah ini kita melaksanakan observasi. Jadi observasi nanti kita lakukan sesuai dengan yang disampaikan Bu Rahayu tadi ya. Untuk kelas berapa, harinya, dan jam berapa nanti kita kesepakatan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di observasi di dalam kelasnya Bu Yuyu. Nanti di dalam kelas Bu, nanti Bu Rahayu bisa menyampaikan materi kepada siswa-siswinya, kemudian nanti saya sebagai observer. Nah, nanti di situ nanti saya akan mengamati pembelajaran dari Bu Rahayu. Nanti kira-kira ada satu kesesuaian enggak dengan LPP yang Bu Rahayu buat atau modul ajar, dan sekiranya nanti kalau sudah sesuai ya nanti kita akan melakukan yang terakhir Bu, yaitu
pasca observasi. Ya, nanti setelah pembelajaran selesai kita melakukan pasca observasi. Nanti sekiranya nanti ada pertanyaan atau ada refleksi atau tindak lanjut, nanti akan saya sampaikan di pra observasi. Itu gitu deh ya. Baik, terima kasih. Iya, sebelum kita mengakhiri Bu, ini masih ada satu pertanyaan lagi yang harus saya sampaikan. Yang sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Bu Rahayu dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan ini yang saya dapatkan itu kami bisa belajar ya, jadi lebih tahu mengenai tentang pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian rancangan pembelajaran yang tepat, yang bermanfaat dan berguna untuk anak-anak itu bagaimana, sehingga kami punya gambaran media apa sih yang baik untuk anak-anak, kemudian bagaimanakah cara menyampaikan ke anak-anak supaya pembelajaran tersebut itu bisa tersampaikan ke anak-anak dengan mudah dan lebih gampang diserap oleh anak-anak, seperti itu. Oke, baik Bu Rahayu, sangat bagus sekali untuk persiapan nanti yang akan dilakukan pada pembelajaran gitu, termasuk media, kemudian prosesnya nanti seperti apa. Nah, itu yang Bu Rahayu dapatkan untuk hari ini untuk proses-proses pembelajaran berikutnya. Itu Bu Rahayu, karena waktu kita sudah habis dan singkat sekali. Mudah-mudahan ini sebagai awal kita ketemu, sebelumnya nanti kita akan juga kita sambung di observasi di hari-hari berikutnya. Itu guys, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian observasi saya dengan Bu Rahayu Rahmawati dari Guru Produktif Tata Busana yang ada di SMK Muhammadiyah 02 Jepara. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan berikutnya kita bisa disambung lagi dan endingnya adalah kita akan mencapai tujuan apa yang nanti sekiranya yang ingin dicapai oleh Bu Rahayu Rahmawati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.